kita tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki, itu kan repot. Halo teman-teman, pernah nggak teman-teman ngerasa ketika ngelihat situasi orang lain atau kondisi orang lain, kita ngerasa hati ini, gimana gitu. Fear of missing out atau biasa dikenal dengan FOMO adalah perasaan cemas atau kekhawatiran yang muncul ketika kita merasa melewatkan pengalaman yang menyenangkan atau kesempatan menarik atau juga momen penting yang sedang dialami orang lain. Ini seperti perasaan ingin selalu ada di mana-mana dan tidak ingin ketinggalan apapun dari orang lain. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika pasti kita tidak terlepas dari media sosial. Ketika melihat teman-teman sedang liburan, mengadakan pesta, atau mencapai prestasi tertentu, kita mungkin merasa iri dan ingin ikut serta. Atau juga saat ada undangan-undangan ulang tahun, reuni, atau acara kumpul-kumpul, kita merasa ragu untuk menolak karena takut melewatkan momen kebersamaan dengan teman-teman. Padahal situasi kita tidak memungkinkan untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Terus, tren. Kita selalu didorong untuk membeli produk terbaru, mengikuti gaya pakaian terkini, atau mencoba hobi yang sedang populer karena takut dianggap ketinggalan zaman. Padahal lagi-lagi kita tidak mampu untuk membeli pakaian itu. Atau mungkin ketika hobi tersebut itu memang bukan passion kita. Tapi karena kita takut ketinggalan zaman, akhirnya kita memaksakan diri untuk ikut ke dalam komunitas tersebut. Memaksakan diri memiliki barang tersebut, walaupun barang tersebut tidak kita butuhkan. Atau ketika ada peluang kerja, ketika ada lowongan pekerjaan yang menarik, kita merasa harus segera melamar. Meskipun belum sepenuhnya siap, kita belum siap untuk terjun ke dunia kerja tersebut. Karena takut kesempatan itu hilang. Jadi kita memaksakan diri, segala sesuatu itu memaksakan diri walaupun kita tidak mampu untuk melakukan itu. FOMO ini dapat menyebabkan stres, kecemasan yang berkepanjangan karena kita terus membandingkan diri dengan orang lain dan kita selalu berusaha untuk sama dengan orang lain walaupun situasinya tidak memungkinkan untuk itu. Pengeluaran yang tidak perlu, dorongan untuk selalu mengikuti tren atau membeli barang-barang baru dapat menguras keuangan kita. Contohnya ada barang baru, misalkan jam tangan. Ketika teman kita beli jam tangan baru, model baru, kita ingin membelinya dan kita merasa iri dan pada akhirnya ikut membeli barang tersebut, membeli jam tangan tersebut. Padahal kita sudah pakai, kita sudah punya jam tangan tersebut. Kita tidak memikirkan manfaatnya, kita tidak memikirkan kegunaannya. Padahal ya untuk apa kita beli jam tangan, toh kita sudah pakai jam tangannya. Tapi karena ada satu kecemasan, ada satu kekhawatiran bahwa kita tidak ikut tren. Dan pada akhirnya kita beli jam tangan itu walaupun tidak dibutuhkan. Dan mungkin keuangan kita sedang pas-pasan. Tapi karena hal tersebut akhirnya kita memaksakan diri. Dampak selanjutnya, kurangnya produktivitas. Karena terlalu fokus pada kehidupan orang lain dapat mengalihkan perhatian dari tujuan pribadi dan mengurangi produktivitas. Hubungan sosial yang terganggu. Nah, sifat FOMO ini dapat membuat kita merasa tidak puas dengan kehidupan sendiri dan selalu mencari validasi dari orang lain. Contohnya kita mempunyai sesuatu. Atau kita punya sesuatu yang mewah. Padahal misalkan kita punya lagi-lagi jam tangan yang bagus misalnya. Padahal yang namanya jam kegunaannya ya sama untuk melihat waktu. Kenapa harus beli yang mahal? Kenapa harus beli yang branded? Karena apa? Karena ingin validasi dari orang lain. Ingin ada pengakuan dari orang lain. Wah, saya itu orang yang kaya. Orang yang banyak duit. FOMO juga bisa dampaknya kepada kesehatan. Stres yang berkepanjangan akibat FOMO dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Bagaimana tidak? Kita selalu direpotkan dengan urusan orang lain. Kita selalu dipusingkan dengan urusan orang lain. Kita selalu iri melihat apapun yang dimiliki orang lain. Kita tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Itu kan repot.
Nah, ada beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan. Sadari perasaan. Akui bahwa sifat FOMO ini adalah perasaan yang wajar, namun jangan biarkan menguasai diri kita. Lalu fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatian pada tujuan dan minat pribadi. Kemudian batasi penggunaan media sosial. Kurangi waktu yang dihabiskan di media sosial untuk menghindari perbandingan yang tidak sehat di media sosial. Lalu nikmati momen sekarang. Fokus pada hal-hal yang positif yang terjadi dalam hidup saat ini. Nikmati, syukuri yang kita dapatkan hari ini. Cari kegiatan yang menyenangkan. Isi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat dan membuat kita bahagia. Intinya, FOMO adalah perasaan yang umum dialami oleh banyak orang. Namun, dengan kesadaran dan upaya untuk mengelola perasaan tersebut, kita dapat hidup lebih bahagia dan puas dengan apa yang kita miliki. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, yang baru ketemu channel ini, sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.